kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, kami mengucap syukur malam hari ini dari tempat yang berbeda, yang jaraknya cukup jauh, tapi kami boleh dipersatukan karena kasih karunia Tuhan. Engkau mengizinkan kami menggunakan fasilitas media, alat elektronik, dan jaringan internet yang memudahkan kami malam hari ini boleh bersama-sama, bersatu hati, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat rohani yang Engkau izinkan dan yang sudah disiapkan untuk kami nikmati malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anakmu, orang-orang percaya yang malam hari ini punya kerinduan, yang sudah bergabung, dan yang mungkin terkendala dengan jaringan atau fasilitas di tempat masing-masing. Kami berdoa Engkau izinkan kami semua malam hari ini boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah online pada malam hari ini. Memberkati fasilitas yang kami gunakan, memberkati setiap pelayan yang akan melayani secara khusus. Kami berdoa untuk Pastor Walda yang akan memandu kita lewat tampilan layar puji-pujian. Engkau memberkati, kiranya jaringan Pastor Walda juga mendukung untuk pelayanan malam hari ini. Kami berdoa untuk Pastor Jan Mamondol yang akan juga melayani kami lewat pengalaman rohani. Kami percaya itu juga akan menjadi motivasi, menjadi remah-remah yang boleh menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa menyerahkan juga untuk Pastor Tommy Dixon Praga, Master Teologi, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami untuk pembelajaran firman Tuhan. Memberkati setiap jaringan fasilitas yang kami gunakan sepanjang ibadah Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya kami boleh mendapatkan motivasi rohani, semangat, dan kalau Engkau izinkan kami juga, kehidupan kami, pengertian kami boleh dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah Zoom pada malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman rohani yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Jan Mamondol. Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salam kudus. Dan mungkin pertama kali kita berjumpa. Nama saya Yan Mamondol dan saat ini saya tinggal dan pelayanan di daerah Bitung, Sulawesi Utara, asal dari Sulawesi Tengah. Saat ini saya akan berbagi sedikit sharing saja tentang bagaimana asal mulanya sehingga saya sampai mendengar berita Injil keselamatan dan menjadi percaya. Jadi singkat saja, saya dibesarkan dari keluarga Kristen dari awal dan sejak kecil, dari sejak SD, itu saya hobi dalam membaca. Jadi Alkitab itu menjadi bacaan favorit saya sejak SD, apalagi waktu itu di sekolah minggu sering diadakan lomba cerdas cermat Alkitab pada waktu itu. Dan saya senang sekali dengan kitab-kitab sejarah dan kebiasaan itu terbawa dan sampai besar. Kemudian setelah kuliah baru pertama kali saya mendengar istilah dilahirkan kembali. Istilah dilahirkan kembali itu saya dengar pada waktu kuliah, waktu itu kuliahnya di Jakarta. Tetapi semua firman-firman itu tidak, artinya belum mendapat tempat karena itu berbicara doktrin dan bukan
berbicara tentang sejarah. Nah, saya sangat menggemari tentang sejarah, tentang kisah-kisah tersebut, dan memang belum pada waktu itu belum terpikir sama sekali tentang keselamatan, karena dalam konsep berpikir saya yang terbentuk dari kecil, di mana keselamatan atau berbicara masuk surga itu sama seperti sebuah transaksi dagang. Artinya Tuhan menjual, kita membeli. Kalau kita berbuat baik, Tuhan akan berikan surga. Ini konsep yang terpikir di dalam pemikiran saya sejak kecil, di mana kalau kita berbuat baik, hasil akhirnya surga, seperti itu. Dan pemahaman itu berlanjut terus sampai kira-kira tahun 2010. Waktu itu saya sudah tinggal di Bitung. Saya ketemu teman kuliah saya pada waktu di Jakarta, dia orang Sumatera. Kita ketemunya di Bitung, terus dia tanya, sudah diselamatkan atau belum? Jadi saya berpikir, kenapa dia berbicara tentang keselamatan? Jadi dia bilang, untuk selamat itu hanya percaya. Jadi ini satu hal yang agak-agak tidak masuk di dalam pemahaman saya, karena percaya ini bukan satu hal yang membutuhkan tindakan, karena hanya sekedar percaya, sekedar afirmasi di dalam pikiran. Jadi saya belum bisa menerima hal itu. Terus saya tanya ke dia, kamu tahu anak-anak Nuh siapa? Dia bilang, soal keselamatan bukan soal anak-anak Nuh. Saya bilang, bagaimana kalian yakin bisa masuk surga kalau pemahaman Alkitab saja tentang anak-anak Nuh saja tidak tahu? Nah, terus dia tidak berhenti, dia selalu ingatkan saya pada waktu itu, karena kita satu perusahaan. Jadi setiap hari di kantor dia selalu cerita tentang ayat-ayat keselamatan. Nah, kebetulan dia juga ayah mertuanya seorang hamba Tuhan. Kemudian satu saat pernah ketemu dengan saya dan mulai cerita tentang keselamatan bukan dari sisi Dengar firman Allah. pemahaman Alkitabnya, tetapi dari sisi sejarahnya. Jadi hamba Tuhan tersebut mulai cerita sejak kejadian di Taman Eden, sejak penciptaan di Taman Eden, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan diceritakan terus. Kemudian tiba-tiba saya berpikir, ini sepertinya ada benang merah dari kejadian hingga wahyu yang muncul dalam setiap tahapan sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab. Ini seperti sebuah benang merah yang berkesinambungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Dan itu belum pernah terpikirkan oleh saya. Ternyata kisah-kisah ini saling berkaitan sampai akhirnya kita bisa lihat kondisi terakhir di dalam kitab Wahyu, bagaimana penyatuan itu ada. Nah, tetapi itu belum terlalu fokus dalam pikiran saya sampai satu ketika saya membaca sebuah buku juga yang ditulis oleh hamba Tuhan kami, dan buku itu dijelaskan bagaimana cara Allah bekerja. Dan saya pikir juga bukan kebetulan, karena saya dari awal, dari SMA, waktu kuliah juga saya senang dengan sesuatu yang berbicara manajemen, sesuatu yang berbicara pengelolaan secara baik. Dan ketika saya membaca buku tersebut, bagaimana cara Allah bekerja dalam setiap tahapan yang ada di Alkitab, itu memancing minat saya, yang akhirnya saya berpikir ini luar biasa sekali bagaimana cara Allah merancangkan keselamatan untuk manusia yang sudah jatuh di dalam pengelolaannya terhadap manusia yang punya berbagai macam sifat. Dan sampai satu titik di mana saya berpikir, wah, inilah kebenarannya seperti itu. Saya ada di dalam dunia sebagai orang yang berdosa karena bukan saya yang melakukan dosa, tapi karena bibit itu sudah ada jauh sebelum saya ada. Artinya ketika Yesus mati juga yang jauh sebelum saya ada untuk saya, artinya keselamatan ini juga sudah berlaku atas diri saya. Dan saat itu saya baru benar-benar percaya
Dan saya berpikir, percaya saya ini juga bukan karena keinginan atau kemauan saya, tetapi saya berpikir ini adalah salah satu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan saya percaya untuk kita semua yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat punya cerita yang berbeda-beda ketika kita meresponi berita Injil. Dan bagaimana saya menerima itu begitu sukacita bahwa keselamatan itu diperoleh dengan begitu mudahnya hanya dengan mempercayai. Tetapi ternyata setelah kita percaya, kita masuk fase kedua. Ibarat mata koin, di satu sisi kita sudah percaya, di sisi lainnya saya mengalami berbagai macam kok tidak seperti yang konsep-konsep lama, di mana kalau saya berbuat baik, saya menerima yang baik, kalau saya berbuat jahat, saya menerima yang tidak baik. Tapi justru kenapa di dalam perjalanan kehidupan ketika saya berpikir, wah ini konsep luar biasa tentang keselamatan, tetapi hidup hidup yang saya jalani kok tidak naik, tapi dia mulai turun, dia mulai turun, dia mulai turun. Nah, penurunan yang seperti ini saya mulai berpikir, ini pasti ada yang salah. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir lagi kembali, kalau ini bukan karena ada yang salah, berarti mungkin saya harus ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ketika saya ambil bagian dalam pelayanan, jauh lagi lebih lebih dahsyat lagi penurunan yang terjadi. Nah, seperti itu. Tetapi sampai pada satu titik pemahaman di mana saya terus membaca Alkitab, eh, saya melihat bahwa seperti itulah yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, di mana Dia tidak hanya memindahkan kita dari dalam maut ke dalam kerajaannya di surga, tetapi dia juga membentuk kita agar supaya kita selaras dan serupa kehidupan kita dengan gambaran Kristus. Jadi ketika kita berjalan dalam kerohanian kita menuju keserupaan dengan gambaran Kristus, ini yang menjadi yang dalam pemahaman saya ini adalah tujuan yang Allah inginkan ketika nanti satu saat benar-benar Kristus menjadi uh, patokan atau menjadi yang sulung di antara kita semua. Nah, ini proses yang Tuhan kerjakan. Menurut saya, ini proses yang Tuhan kerjakan selama sisa hidup saya di dalam dunia ini, terlepas dari berbagai macam persoalan, dari berbagai macam kedagingan, semua ini saya yakin diberikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan terjadi agar supaya membentuk saya menjadi sosok yang semakin hari semakin bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dan ini yang bisa saya bagikan hari ini karena saya percaya juga kita masing-masing memiliki kisah-kisah sendiri bagaimana kita menerima keselamatan dan bagaimana juga Tuhan mulai membentuk hidup kita. Dan semakin kita berusaha untuk keluar dari proses yang Tuhan rancangkan untuk kita, dia tidak memaksa kita, terserah kita apakah kita harus keluar dari prosesnya atau tinggal dan menjalani proses, itu pilihan pada kita. Cuman mungkin ada di antara kita yang tidak diberikan pilihan oleh Tuhan, sama seperti yang saya renungkan Rasul Paulus ketika dia dipanggil, dia ditangkap oleh Kristus dan akhirnya dia dibentuk. Ada yang seperti itu, ada yang tetap diberikan pilihan apakah dia hanya sekedar sampai dipercaya atau Tuhan memiliki rancangan yang besar dalam kehidupannya. Saya percaya semua orang yang diselamatkan, Tuhan memiliki rancangan yang besar dalam kehidupan masing-masing pribadi. Jadi selamat menjalani kehidupan yang baru dalam keselamatan, dan masing-masing bisa menjalani prosesnya dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan menjadi lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan sekilas kesaksian saya, dan begitu banyak yang Tuhan kerjakan tetapi tidak akan pernah bisa cukup waktu untuk dibagikan secara menyeluruh pada malam hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada pemandu acara.
Baik, Pak, terima kasih untuk pengalaman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pastor Yan Mamondol pada malam hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Yan Mamondol sebentar akan lebih lengkap lagi ketika kita mendengarkan pembelajaran firman Tuhan lewat layanan khotbah yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Tommy Dixon Raga, Master Teologi. Nah, terima kasih untuk Pastor Yan Mamondol yang sudah membagikan pengalaman rohaninya bagi kita, dan kita akan mempersiapkan hati kita, waktu kita malam hari ini untuk menikmati pembelajaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama nyanyikan lagu pujian Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena
kesempatan kepada hamba Tuhan, Pastor Tommy Dixon Braga, Master Teologi, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Dipersilakan. Ya. Salam kudus, salam, dengar semua ya. Oke. Terdengar semua? Iya, kedengaran, Pak. Ya, oke, mari kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa surgawi kami, dalam juru selamat kami satu-satunya Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati setiap orang kudus, orang percaya, kami bersyukur untuk pertemuan kami yang Tuhan berkenan kepada kami untuk hal ini terjadi. Dan kami, walaupun hari ini sudah banyak di antara kami yang ikut beribadah, berpelayanan di gereja masing-masing, di tempat pelayanan masing-masing, tapi kami masih memberikan waktu untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian, dan juga mendengarkan kesaksian yang membangun rohani kami. Kami mau membaca, kami mau mendengarkan, dan kami mohon hikmat Tuhan supaya kami menangkap maksud Tuhan yang sebenarnya, bukan maksud kami dan siapapun, sehingga kebenaran-Mu yang nyata bagi kami dapat mengerti, kami imani, dan kami hidupi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup kekal, kami berdoa kepada Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus untuk memohon hikmat. Amin. Ya, saudara yang terkasih, kalau ini bersifat khotbah, artinya monolog, dan saya sampaikan saja pertanyaan saya dulu sebelum saya sampaikan. Ini apakah ada tanya jawab? Ini berupa interaktif ataukah Bisa dialog ataukah monolog? Bisa dialog. Bisa dialog. Oke, kalau begitu bukan khotbah lah ya. Kalau khotbah kan monolog, nggak boleh ada yang dialog. Ini orang pakar-pakar teologi semua, jadi harus paham dulu. Jangan sampai saya bawanya interaktif, ternyata tidak. Ya kan? Nanti keterlaluan atraktif saya. Karena pelayanan-pelayanan online saya di beberapa ministry, kecuali gereja, itu bersifat interaktif. Artinya dialog. Kalau monolog ya saya khotbah saja. Begitu kan? Nah, kemudian itu pertama. Yang kedua, karena kita banyak, kalau ada yang mau menjawab, harap yang lainnya jangan berebutan ya, karena kalau semua bicara saya yakin bahwa kita tidak dapat menerima ya, karena kita harus di mute atau dinonaktifkan suaranya. Itu saja. Maka saya berterima kasih kalau bersifat dialog ya. Kalau bersifat khotbah saja, saya pikir kita sudah dengar khotbah hari ini, atau mungkin juga berkhotbah hari ini ya, karena ini hari Minggu kan. Iya kan? Oke. Pertanyaan saya sebelum kita membahas firman Tuhan, berapa lama saya dikasih waktunya? Narasi saya berapa lama? Waktu saya dan kita untuk firman Tuhan berapa lama? Unmute, Fabian. 60 menit. Berapa? Bisa 60 menit kalau dengan dialog. Oke. Tapi ingat ya, ada yang beda sejam dan 2 jam ya. Oke. Ya, tapi Tuhan sudah kasih usia kita lebih dari berjam-jam, bahkan bertahun-tahun ya. Oke. Pertanyaan saya, pernahkah saudara berpikir apa yang Tuhan pikirkan ketika saudara dalam kandungan? Pernah? Saya harap kalau ada yang mau menjawab singkat, nggak apa-apa, jangan panjang-panjang ya. Pernahkah saudara berpikir apa yang Tuhan pikirkan tentang diri saudara waktu dalam kandungan saudara? Nggak pernah berpikir? Menurut saya, Ya, Ibu Sarah. menurut Apa saya Tuhan pasti, kalau saya sendiri tidak pikirkan itu, tapi kalau menurut saya Tuhan memikirkan tentang saya nanti kemudian gimana. Oke, makasih Ibu ya. Kalau gitu saya balik pertanyaannya. Apa yang saudara pikirkan setelah saudara dilahirkan? Tentang Tuhan. Kalau tadi Tuhan tentang kita, sekarang kita tentang Tuhan. Pernah saudara berpikir nggak, saudara pikirkan apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan setelah saudara dan saya dilahirkan? Tuhan itu Awalnya luar nggak usah biasa. Oke, Ibu Sarah, makasih banyak ya. Tuhan itu luar biasa. Tapi mohon maaf ya, jangan marah-marah ya. Ini kita bahas ya.
Agama lain juga menyatakan itu malah ya. Oke, apa keistimewaan kita? Pak Walda nggak usah apa lap-lap jidatnya ya, karena belum mikir ya. Belum keringat sudah dilap ini. Bagaimana ini ya? Oke, Pak Ben senyum aja nih ya kan? Oke, tapi salam kudus buat semuanya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, salam dari keluarga. Ah, ya, oke. Mari kita membuka 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita akan tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang kita dan apa yang harus kita pikirkan tentang Tuhan. Oke, mari tolong dibaca ya. Saya minta dibaca oleh Pak Ben. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dalam Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab yang versi baru sudah keluar ya. Versi 2 itu hasil dari kolaborasi antara agama Katolik dengan Protestan, dan sudah muncul Alkitabnya versi yang terjemahan baru yang kedua ya. Tapi kita pakai ya yang versi lama dulu tidak apa-apa. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Silakan Pak dibaca. Silakan Pak Ben dibaca. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bunyinya demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, terima kasih Pak Ben. Ayat ini ayat favorit para penginjil, terutama para penginjil dispensasional kasih karunia atau anugerah. Tapi belum tentu semuanya mengerti terjemahan yang benar dalam Alkitab bahasa Yunani ke Inggris. Salah satu referensi yang terbaik, bahkan mungkin satu-satunya, adalah Perjanjian Baru terjemahan Yunani Inggris Profesor Kenneth Samuel West, ahli bahasa Yunani nomor 1 di dunia, dan yang kedua sekarang ini Spiros Zodhiates. Setahu saya dulu yang khusus dengan karunia sudah dikirimkan. Benar Pak Ben? Tapi dibacanya saya nggak tahu ya, apa dibuka nggak ya. Oke, lanjut. Nah, saudara-saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Timotius. Dengan kata lain yang tepat adalah, yang jelas adalah surat kepada Timotius untuk juga disampaikan kepada jemaat di Efesus, karena Timotius ini murid Paulus yang menangani jemaat Efesus, sedangkan Titus menangani Pulau Kreta ya di Yunani. Kata ini di sini, inilah yang baik, itulah yang baik, itu menuju kepada kalimat di atas. Alkitab asli tidak ada pasal, tidak ada ayat. Jadi dihubungkan oleh pengertian melalui kata dan kalimat serta pengertian. Jadi jangan kita selalu terpaku pada ayat, ya. Terutama Alkitab bahasa kita, ya, bahasa Inggris saja juga masih ada yang kita bingung mengenai ayat-ayatnya, tapi pengertiannya. Paulus meminta, ya, Tuhan melalui Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Efesus, ya, melalui Timotius untuk mendoakan para pembesar. Itu yang ada di atas. Ayat ini juga yang saya pakai kemarin dalam doa untuk Karo Bersatu dalam pemenangan Pak Prabowo. Saya diminta mewakili Kristen untuk mendoakan pemerintahan berikut dan Indonesia. Jadi di sini orang-orang percaya di Efesus dan juga Timotius diminta untuk mendoakan para pembesar. Itu ada di ayat 1 dan ayat 2. Dan di ayat 3 ini, ya, ada kata-kata penting yang kita akan bahas, ya. Itulah yang berkenan, ya, di hadapan Allah, ya. Berkenan di sini artinya diterima oleh Allah, dan kalau Allah menyetujui itu berarti benar. Dan kalau benar di mata Tuhan itu ada 3, benar, baik, dan bermanfaat. Ya, karena Tuhan ini Tuhan yang maha. Apa yang menjadi pemikiran Tuhan? Ya, Sang Juru Selamat yang sebenarnya menuju kepada Kristus. Kata ini ya, Juru Selamat. Di mana orang-orang Yunani mengatakan Kristus itu soter. Ya, asal kata soteria yang berarti selamat.
juru selamat. Bahwa di pikiran Tuhan, ya, Tuhan menghendaki. Kata menghendaki di sini sebenarnya memang kata yang perlu kita ingat, bukan sekadar mau. Di dalam bahasa Inggris ada will dan shall, semua belajar pasti. Shall itu dan will sama dengan akan dan sama dengan mau. Atau kata kerja to want, mengingini. Tapi di dalam bahasa Yunani menggunakan kata telo. Telo ini artinya bukan hanya mau, tapi berhasrat tinggi dengan emosi, bukan emosi marah, maksudnya dengan perasaan yang mendalam. Ya, juru selamat kita menghendaki dengan hasrat yang sangat tinggi, karena itu diterjemahkan dalam Alkitab King James desire. Dia tidak menggunakan kata will atau kata shall atau kata want. Tuhan sangat berhasrat, sangat mendambakan semua orang diselamatkan. Kalau kata diselamatkan artinya ada yang menyelamatkan. Semua orang. Dan kata semua ini menunjukkan kasih Tuhan yang merata kepada umat manusia. Jadi kalau orangnya tidak selamat, itu bukan Tuhan tidak berhasrat menyelamatkannya. Dari kalimat ini ya. Saya harap bukan khotbah biasa saya hari ini, tapi ada unsur didaktika, hermeneutika, dan didaktika homiletika yang kita pahami bahwa Allah kita ini bukan seperti kita dalam berpikir. Asal saja mau, asal saja suka, asal saja ingin. Tidak. Allah yang maha merancang ini, ketika saudara dan saya menjawab satu pertanyaan tadi di dalam kandungan kita, di mana Mazmur 51 ayat 7 menyatakan bahwa kita sudah berdosa di dalam kandungan. Belum berbuat saja sudah berdosa. Bagaimana setelah kita lahir dan berbuat dosa? Kami membuat seri pengajaran keselamatan melalui YouTube singkat, bahwa berdosa dan berbuat dosa dua hal yang berbeda. Berdosa adalah keadaan yang tidak kita inginkan dan tanpa perbuatan kita harus menerimanya. Mazmur 51 ayat 7. Kalau berbuat dosa adalah sebuah tindakan melanggar kebenaran Tuhan. Itu setelah kita dilahirkan. Tapi sebuah penyelidikan di rumah sakit Yahudi di Amerika dan di Israel, ada kembar yang berantem dalam kandungan ibunya. Adiknya selalu iseng untuk menendang muka kakaknya. Dan para teolog menyatakan benar Mazmur 51 ayat 7 bahwa manusia belum berbuat dosa di dalam kandungan sudah bisa menunjukkan keberdosaannya. Dalam situasi ini, Sang Juru Selamat memiliki niat hasrat yang kuat dengan perasaan yang menggebu-gebu untuk menyatakan pada saya dan saudara, kamu dalam kandungan itu sudah berdosa walaupun kamu belum berbuat dosa. Saking kuatnya kondisi ini yang mengancam setiap orang, di mana doktrin kita Kristen berbeda. Di luar Kristen, orang berdosa karena berbuat dosa. Di dalam Kristen, senang atau tidak, setuju atau tidak, suka atau tidak, kita harus terima. Tidak berbuat dosa pun dalam kandungan kita sudah berdosa. Maka Tuhan Sang Juru Selamat ini mengimbangi, bahkan melebihi kondisi ini. Dia berniat dengan hasrat dan semangat yang sangat kuat untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Keadilannya adalah tanpa perbuatan seseorang jadi berdosa, maka harusnya tanpa perbuatan kita juga kita diselamatkan. Amin saudara. Kalau tidak, Tuhan tidak adil kan? Kalau Pak Walda itu berdosa bukan karena perbuatan Pak Walda, tapi disuruh Tuhan selamat dengan perbuatan, maka Tuhan tidak adil. Tapi kita tahu Tuhan kita bukan hanya maha kasih omnifavora, bukan hanya maha kuasa omnipotens, bukan hanya maha tahu omniscience,
bukan hanya maha hadir omnipresence, tapi juga Tuhan yang maha kasih karunia, omnigracia, dan juga omni justisia, maha adil. Maka keadilan Allah, manusia berdosa sejak dalam kandungan sebelum berbuat dosa, maka tanpa perbuatan juga harusnya manusia menerima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengharap bahwa kita tidak hanya baca Alkitab biasa, mendengarkan hal-hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa dengan bukan meramu, tetapi kita masuk ke dalam kebenaran di mana Alkitab kita ini menggunakan teks, bukan rekaman. Karena itu setiap kata yang penting harus kita cari kebenarannya. Profesor Samuel Kenneth West menyatakan, tidak bisa orang Kristen lari dari kebenaran kata teks dalam bahasa asli, baik Ibrani maupun Yunani, Aramaik, dan mungkin dibantu dengan bahasa Latin dan bahasa Inggris untuk mencari kebenaran yang sejati. Karena kita diberikan teks, bukan diberikan rekaman. Secara spontan Allah melihat orang-orang berdosa ini kasihan. Mereka tidak berbuat dosa, tapi mereka jadi berdosa. Tanpa perbuatan mereka harus menerima hukuman. Dan tanpa perbuatan mereka harus menerima sanksi upah dosa, ialah maut. Maut kekal, bukan sekadar kata maut yang artinya meninggal dunia. Karena kata maut dalam Alkitab secara kontekstual jelas. Dalam Roma 6 ayat 23, ketika dihubungkan dengan Roma 6 ayat 24 sebagai ayat yang berbanding terbalik, maka kata maut di situ harus diterjemahkan maut kekal. Ada juga kata maut di tempat lain Alkitab yang artinya mati jasmani. Kasih Allah ini melebihi kondisi manusia. Kasih Allah ini melebihi keberadaan manusia. Kasih Allah ini melebihi nasib manusia. Itulah Allah Bapa yang sebenarnya. Itulah Yesus Kristus yang sebenarnya. Sang Juru Selamat, itulah Roh Kudus yang sebenarnya. Yang menghendaki, tapi terjemahannya yang sangat berhasrat, dengan semangat yang tinggi, dan menggebu-gebu, bahkan berpikir keras, nasib kita yang sudah berdosa sejak dalam kandungan, untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tidak heran dengan pelajaran dispensasi kita tidak boleh hanya membaca, meramu, kemudian juga membedakan divisi dispensasi. Tapi juga mengerti psikologi rohani dispensasi, terutama dalam penginjilan atau di dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ini mau menyatakan referensi yang terbaik. Sangat penting Allah berpikir nasib kita. Karena sangat penting nasib kita. Dan sangat penting Allah itu bagi kita. Artinya, kita dibuat sangat penting oleh Allah. Sehingga bagaimana yang berdosa ini harus dirubah. Karena manusia tidak mampu. Tidak ada orang mati mampu membangkitkan orang mati. Tidak ada orang lumpuh menyembuhkan diri sendiri. Dan tidak ada orang yang terbaring tak berdaya dapat bangun sendiri. Maka Allah, Tuhan Bapa kita ini, melalui Yesus Kristus yang seperti dikatakan di dalam ayat-ayat 5 dan ayat yang ke-6. Satu saja Allah Bapa kita. Satu juga pengantara kepada Bapa, yaitu manusia Yesus Kristus. Orang-orang tidak mengerti kata manusia di sini, bahwa Yesus manusia murni 100%, bukan Tuhan. Tapi kata ini menunjukkan satu kesatuan. Menurut ahli bahasa Yunani, satu kesatuan natur antara dan bergabung antara Allah sifatnya dengan manusia, yaitu manusia Kristus. Artinya dia sebenarnya bukan manusia, tapi menggunakan tubuh manusia. Karena itu saya sebagai dosen lebih setuju bukan Tuhan menjelma menjadi manusia, tapi Tuhan menggunakan tubuh manusia. Karena menjelma bisa berarti kehilangan keilahiannya. Yesus tidak pernah kehilangan keilahiannya. 100% manusia. Karena itu dia bisa lapar, dia bisa ngantuk, dan dia bisa juga makan dan minum.
tetapi juga di dalam dirinya 100% ilahi. 100% divinity, 100% humanity. Dan saya percaya semua saudara-saudara belajar tentang ini. Bagaimana Tuhan menghendaki dengan sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Karena keberadaan manusia yang sangat penting ini perlu diselamatkan. Bukan perlu, Tuhan merasa harus menyelamatkan. Maka di ayat 5 dan ayat 6 menyatakan cara Tuhan, yaitu mengutus Tuhan Yesus Kristus. Sang ilahi 100% itu menggunakan manusiawi 100% untuk tampil di hadapan manusia. Supaya manusia dapat melihat, dapat meraba, dapat mengerti. Yohanes murid Yesus dan Rasul yang paling dikasihi menyatakan itu. Semua tujuannya adalah manusia tahu benar bahwa Allah begitu care. Allah begitu peduli. Allah begitu kasih. Allah begitu sayang. Dan Allah kalau bisa tidur, dia tidak akan tidur. Tapi Tuhan memang tidak tidur. Dalam Mazmur 121, Allah Israel, Allah yang tidak tidur. Ia memikirkan yang terutama adalah keselamatan manusia. Sehat perlu dan penting. Kuat penting. Mujizat mungkin yang diagung-agungkan orang penting. Walaupun itu hak Tuhan terjadi atau tidak. Tetapi 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah atau Injil anugerah. Yang difokuskan untuk terutama bangsa-bangsa lain. Dan kemudian bangsa Yahudi. Dan kemudian juga paralel pemberitaan Injil yang ada dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Dua bagian ini sama memberitakan. Yaitu yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu menurut Rasul Paulus. Ialah bukan kamu sehat saja. Enggak. Bukan kamu semangat saja. Mujizat saja. Berkat saja. Tidak. Artinya, kalau kata ini sangat penting dan tidak tercetak miring untuk para pembelajar dan para teolog yang saya tahu di grup ini ada banyak teolog yang sudah lulus hebat. Kata sangat itu tidak tercetak miring. Dan dalam bahasa asli tertulis dengan baik. Artinya Tuhan membedakan karena dalam bahasa memang ada comparative degree. Perbandingan adjektif atau kata sifat. Lebih dan paling. Penting menjadi lebih penting dan menjadi sangat penting atau paling penting. Paulus menggunakan ini untuk memberikan sebuah wacana kepada kita. Saudara mau sehat bukan hal yang dosa. Saudara mau kaya bukan hal yang dosa, kecuali dengan cara dosa. Saudara mau kuat bukan hal yang salah. Kita mau ingin mujizat bukan hal yang salah. Tapi itu semua sampai kadar penting. Tetapi yang sangat penting atau paling penting, bukan lebih penting, ialah Yesus Kristus mati dan bangkit. Bukan untuk memamerkan super powernya, bukan untuk memamerkan ketuhanannya. Seorang ahli teologi mengatakan not to show up and to show off the power. Bukan. Tapi untuk menyatakan kasihnya. Bahwa ia mati dan bangkit. Karena dosa-dosa kita. Itulah wujud dari bagaimana Tuhan berpikir keras setiap detik keselamatan umat manusia. Yang belum tentu manusia berpikir tentang keselamatan dirinya. Itu sebab tadi saya tanyakan pada kita. Apa yang kita pikirkan ketika kita sudah dilahirkan? Apa yang Tuhan pikirkan sebelum kita dilahirkan? Dua hal ini harus dipahami. Karena ingat, setelah ini saya tidak tahu siapa di antara kita yang duluan dipanggil. Dan tak seorang pun dapat berkata, mohon maaf Tuhan, pekerjaan saya, bisnis saya, rumah tangga saya, hidup saya, cita-cita saya belum tuntas. Ayub berkata, angka-angka hidup kita tersembunyi dan rahasia bagi Tuhan. Supaya kita takut akan Tuhan. Dan melanjutkan apa yang dikatakan Paulus, paralel Injil kasih karunia dengan Injil kerajaan bagi Israel demi mereka selamat. 1 Petrus 3:18 Petrus menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia mati. Kenapa mau mati?
keinginan yang kuat untuk mati. Kalau kita keinginan kuat untuk hidup, umur panjang, dan seterusnya. Bahkan kita sudah bertambah usia dan berkurang jatah. Kita masih nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal sebenarnya sudah berkurang jatah kita. Tapi kalau kita diundang orang, kita nyanyi, kurang umurnya, maka kita nggak boleh makan itu. Sebab kalau kita lihat dua Injil ini menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali saja. Tidak mati dua kali. Sekali saja. Untuk segala dosa. Tidak separuh. Tidak sebagian. Tidak setengah. Karena sekali, makanya harus tuntas semua. Itu sebabnya di kayu salib dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Yang dari bahasa Yunani, kata jadian adalah tetelestai. Dari asal kata teleis. Dalam bahasa Yunani yang artinya, sudah finish, sempurna. Dan ini cocok dan pas. Serta benar dengan konteks Ibrani 10 dan 14. Karena kehendaknya inilah, kehendak Allah, perkenanan Allah, hasrat Allah, itu yang dikatakan 1 Timotius tadi. Ya, rancangan Allah, pikiran Allah, kasih Allah, usaha Allah melalui Yesus Kristus. Ialah karena kehendak Allah yang kuat inilah kita telah, bukan belum, bukan akan, bukan sedang, telah dikuduskan atau dipilih menjadi milik Allah. Dari kata hagios yang artinya dikhususkan, diistimewakan menjadi milik Allah. Satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14 menyatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan dan mereka yang ia pilih menjadi miliknya. Dan ayat 15 menyatakan Roh Kudus menjadi saksi akan hal ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada 1 Petrus 3 ayat 15. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar dari dalam kandungan, yaitu kita dulunya. Supaya yang membawa kita kepada Allah. Tak satu pun sampai pada Allah. Semua orang boleh bilang mau masuk surga, mau ketemu Allah. Oke, silakan, usahakan. Tetapi ingat, hanya ada satu jalan kebenaran mencapai Allah. Bertemu Allah. Dan diterima oleh Allah. Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib dan bangkit. Untuk menyelesaikan segala dosa. Dalam sebuah wawancara dan sebuah apologetika, ketika saya menjadi narasumber, orang menyatakan pada saya, kepercayaan Bapak dan teman-teman inilah kepercayaan eksklusif yang menyingkirkan dan menghina kepercayaan lain. Bahwa hanya lewat Yesus seseorang dapat bertemu Allah, Sang Pencipta, untuk masuk surga. Saya katakan, itu iman kami. Iman saudara-saudara terserah. Apa salah saya kalau saya mengimani yang saya percayai? 2. Ada bukti, baik secara historis maupun secara geografis. Tempat-tempat yang diungkapkan di dalam kitab suci kami masih ada sampai sekarang. Dan bahkan disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya juga. Karena banyak orang Palestina, ketika saya 2 kali ke Israel membawa karyawan-karyawati Bank Indonesia sebagai penasihat, yang tahun ke-10 ini saya masih dipakai oleh Tuhan bagi mereka. Di sana orang-orang Palestina hidup makmur karena situs-situs kekristenan, termasuk tempat-tempat seperti tempat pembaringan Yesus, salib di gereja Nativity, bahkan juga Taman Getsemani yang digembok menjadi kehidupan bagi mereka. Tuhan di sini menyatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25. Sebab Kristus telah ditentukan Allah. Allah yang menentukan Kristus. Bukan kita yang menentukan kita. Bagaimana orang berdosa mau menentukan keselamatannya sendiri. Sedangkan dia tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Apalagi menyelamatkan orang lain. Kenapa kalau kita melihat bagian ini kita tidak terenyuh? Kenapa kalau kita lihat bagian ini kita tidak tergetar hati kita? Begitu luar biasanya Allah kita. Bapa kita. Yesus kita juru selamat. Dan Roh Kudus kita
Tritunggal yang memberikan pernyataan bahwa kita begitu penting, sangat penting bagi Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga Ia rela mati dan bangkit untuk segala dosa kita, supaya kita dibawa kepada Allah. Telah mati dalam kondisinya keadaan sebagai manusia, karena bukan keilahian yang mati, tapi tubuh manusianya yang mati, menggantikan kita, tetapi telah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara akan berkata, kenapa saya diinjili? Saya bukan sedang menginjil saudara. Saya sedang menyatakan betapa pentingnya ayat ini untuk dilihat, untuk dimengerti, dan untuk dipercayai. Kalau Allah begitu mementingkan kita, manusia berdosa, kenapa kita tidak mementingkan diri kita dengan mempercayainya? Bukankah tidak ada yang rugi bagi kita untuk mempercayai bagian ini? Semua dikerjakan. Itu sebabnya Titus 3, 5-7 menyatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, belas kasihan-Nya, oleh pembaharuan dan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan Roma 3:24 menyatakan semua itu diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Tidak bayar apapun, tanpa perbuatan baik kita, karena memang tidak ada yang baik dari kita. Dan juga tanpa pembayaran apapun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dapat jawabannya. Apa yang Allah pikirkan ketika kita dalam kandungan, dan Ia yang menciptakan kita dalam kandungan. Kitab Mazmur 71 menyatakan demikian. Lalu kenapa kita tidak begitu menghargai kita untuk menerima bagian ini? Karena itu saya mau berkata pada saudara dengan tegas, kekristenan mengandung dua unsur dan dua posisi. Beragamakah atau apakah saya dan saudara beriman? Kalau sekadar beragama, maka semua agama akan sama. Karena merupakan moral di dalam kehidupan manusia. Tapi ingat, moral kita tidak cukup dan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Moral Tuhanlah, mental Tuhanlah, material tubuh Yesuslah yang bisa, mampu, pasti menyelamatkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang berikut menyatakan, yang menghendaki semua orang diselamatkan, dan penjelasan ini sudah lebih dari panjang lebar saya menyampaikan. Maka pertanyaannya buat saudara, maukah saudara dan saya menolak? Ataukah kita malah tahu diri? Tuhan, terima kasih. Aku tidak peduli dengan kondisiku dari dalam kandungan, bahkan setelah lahir. Aku hanya melihat barang-barang material yang kuinginkan. Sehat, berkat, dan mujizat. Bukankah ini yang banyak dihotbahkan oleh gereja zaman kini? Bukankah ini juga yang sering menjadi polemik para pendeta besar? Sehat, berkat, dan mujizat. Bahkan ada anak pendeta yang menyatakan sepatunya telah diberkati Roh Kudus dan siapa menjamahnya akan sembuh, akan diberkati. Kekurang ajaran manusia melupakan dirinya siapa dirinya dan siapa penciptanya. Karena itu, kalau saya mau menyatakan dan mengajak saudara, jika ada, saudara masih ragu tentang kasih Tuhan yang sangat penting, sangat besar, tak terukur, panjang lebar luas, kata Paulus, dan tak dapat dipikirkan menurut Daud yang raja sekaligus nabi, yang tak dapat dipahami menurut Petrus, maka harusnya kita di bawah dari mereka dalam status rohani kita. Kita harusnya berkata, syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Kristus. Terpujilah Roh Kudus yang memikirkan nasib saya yang kekal. Dan nasib kekal ini tidak dapat dirubah atas pilihan kita. Hanya satu yang Tuhan katakan dalam Efesus 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan dulu, sekarang, dan selamanya, dalam terjemahan aslinya. Melalui iman, itu bukan hasil usahamu.
tidak berdasarkan hasil pekerjaanmu. Itu semua pemberian cuma-cuma dari Allah. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Tuhan menutup kesombongan manusia. Tuhan menutup ketakutan manusia. Dan Tuhan menutup keraguan manusia untuk memiliki kekekalan bersama-sama dengan Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Dan saya harapkan, saya tidak menghakimi, saya tidak menilai, tapi saya harus mengajak saudara, berita ini buat keluarga saudara, sehingga bersatu di bumi, juga bersatu di sorga selamanya. Buat saudara yang masih ragu, ingat, keraguan bukan dari iman. Karena iman adalah dalam bahasa Yunani artinya pistis. Believing 100% before seeing. Percaya 100% sebelum melihat. Kita tidak melihat Yesus secara langsung. Tidak melihat Allah Bapa secara langsung. Tidak melihat Roh Kudus secara langsung. Tidak melihat penyaliban Yesus dan kematian, bahkan kebangkitannya. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya, walaupun tidak melihat. Nasib kita akhirnya di sini kuncinya. Apakah kita menerima kasih Allah yang sangat kuat, sangat penting, dan sangat luar biasa untuk kita? Ataukah begitu bodohnya kita mau membuang nasib kita ke dalam lautan api yang kekal? Saya percaya kita masih normal. Kita orang berpendidikan, kita orang dewasa. Free moral agent dan free moral in to choose something. Memilih bagian kita sekarang. Dan saya percaya kita tidak salah memilih. Saudara-saudara, ayat ini kemudian mengatakan bukan Allah ya, dan juru selamat menghendaki kita semua diselamatkan dengan pasti. Oleh karena penebusan dalam Yesus. Tetapi juga tiba pada pengetahuan akan kebenaran. Kata ini, pengetahuan dalam kebenaran ini menggunakan kata epignosis, bukan gnosis. Kata epi ini adalah kata depan yang mengartikan advance full knowledge. Artinya Tuhan menghendaki supaya kita bukan hanya diselamatkan, tapi memiliki pengetahuan yang penuh akan kebenaran dan menikmatinya dalam pengalaman hidup. Itu sebabnya moto dari Setia Karunia, Tuhan menghendaki semua orang pasti diselamatkan dan tiba pada pengetahuan yang penuh akan kebenaran dan pengalaman hidup bersama kebenaran. Tuhan menghendaki ini supaya kita dipakai oleh Tuhan. Sebagai penutup, Tuhan menyatakan kesimpulan ini ada dalam Titus 3 ayat 5-8. Ayat 5-7 menyatakan keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan untuk kita. Dan ayat 8 menyatakan, aku mau supaya semua orang yang telah percaya kepada Allah, yang telah diselamatkan dalam ayat 5 sampai ayat 7 Titus 3 tadi, sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan pekerjaan yang baik, itulah yang berguna bagi manusia. Maka kehendak Tuhan yang kedua yang penuh dengan hasrat ini adalah, kenapa kita belum dibawa pulang ke sorga? Bukankah di sorga lebih enak? Ataukah apa? Ben masih mau lama di dunia ini? Tetapi Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya berguna bagi manusia. Dan berguna bagi manusia yang terpenting adalah keselamatan. Tahu. Dan tidak seorang pun akan memuji dan menyaksikan Tuhan dan keselamatan kalau mereka tidak percaya. Dan tidak ada orang yang percaya diam-diam kemudian percaya. Tetapi mereka harus mendengarkan Injil karena iman timbul dari pendengar. Tapi bagaimana ada yang mendengarkan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau kita tidak merasa sebagai utusan-utusan Injil? Kalau Tuhan telah melihat nasib kita, membereskan dan menetapkan sekarang bahwa kita orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Apakah kita masih berdiam diri untuk keluarga kita? Apakah saudara masih berpikir bahwa satu gereja dan satu agama berarti pasti selamat? Tidak. Melalui iman yang sejati kepada Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan, firman kebenaran, tidak ada jalan yang lain. Dan satu jalan juga, satu juru selamat,
untuk tiba pada satu Allah Bapa, dan satu yang akan menyatakan itu, dan satu yang menjamin itu, yaitu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus menyatakan dalam Efesus 1 ayat 13-14, sebab juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk segala dosamu. Ketika kamu percaya, at the same time, pada waktu yang sama, Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita. Ia menjamin seutuhnya pengampunan dosa bagi kita. Karena Yesus hanya mati sekali, bangkit sekali, naik sekali, dan akan datang di awan-awan menjemput kita sekali juga. Dan sekali ini juga, saya mau menyatakan, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Hanya dengan satu jalan, Yesus Kristus. Hanya dengan satu cara, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya dengan satu kehendak Allah, yaitu kita percaya. Maka hasrat Allah menyelamatkan kita terpenuhi. Dan kita pun terpenuhi akan nasib kekal kita. Dan satu juga hasrat Tuhan. Kita berguna bagi manusia. Karena itu kita belajar. Karena itu kita menelaah, kita meneliti. Dan kita mendapatkan kebenaran dengan pembelajaran. Sehingga pengetahuan kebenaran kita penuh, full. Tidak separuh, tidak setengah. Tidak asal-asal. Dan kita menikmatinya melalui pelayanan kita. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Ditinggikan dan dimuliakanlah Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penjamin keselamatan dan kehidupan saya dan saudara. Amin. Baiklah, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini, yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pastor Tommy Dixon Raga, Master Teologi. Kita bersyukur malam hari ini boleh diberikan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan 5-10 menit. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita. Shalom. Shalom, silakan Pak. Ini mau tanya atau tambahin? Aku sukanya tambahin, Kak. Silakan. Oh iya, tanya ya. Oke, baik, shalom teman-teman kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam kehidupan kita kan setiap keputusan kita perlu hikmat, bahkan hikmat itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, 1 Korintus 1 ayat 24, bagaimana caranya kita hidup benar dan berhikmat dalam melakukan sesuatu harus minta hikmat kepada Tuhan. Dan seperti menjadi pekerjaan, dalam membuat keputusan, bahkan dalam memilih pasangan berhikmat. Saya mau bertanya sedikit, bagaimana caranya kita hidup benar dan berhikmat dalam melakukan sesuatu harus minta hikmat kepada Tuhan? Terima kasih. Baik, langsung saja, Pastor Tommy. Ini untuk saya? Iya. Atau untuk siapa? Pertanyaan buat saya? Ya, benar. Ya, makasih. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, terima kasih saudaraku. Siapa ini? Saudaraku ini Pak Yoram ya? Yes, my name is Yoram Ninado. Ya, oke. Oke, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tolong dibaca oleh saudara, silakan. Karena saudara yang bertanya, ya tolong dibaca ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, silakan. Silakan Pak Yoram bacakan ayat yang dimaksud. 1 Korintus 1 ayat 30. Tunggu ya sebentar ya. Bentar, aku bukan kitab dulu. Karena kan saya belum pernah baca kitab sebelumnya. Karena kan lewat HP. Tapi aku bersedia. 1 Korintus 1 ayat 30 ya. Sebentar, tunggu. 1 Korintus. Oke, saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 30.
tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh bagi kita, Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Terima kasih. Ya, jelas ya? Oke. Jadi hikmat Tuhan itu membuat orang mengerti supaya ia mempercayai bahwa ia telah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Itu hikmat dari Tuhan. Karena memang pemberitaan tentang Injil, tentang keselamatan ini nggak tren. Orang sekarang ini bukan soal selamat, soal berkat, soal mujizat yang dicari, soal sehat. Sedangkan keselamatan ini kekal, sehat, berkat, mujizat itu hanya sementara kan semua. Sehat, mau sehat sampai kapan kita ini? Karena usia juga kita tergerus kesehatannya, bukan Pak Walda? Setuju ya? Bapak ngangguk aja. Bapak nggak pernah sakit, sakit juga kan? Oke. Mau bilang berkat, berkat sebanyak apa? Manusia ini punya satu sifat, makin diberkati makin kurang. Iya kan? Berbicara mujizat itu hak Tuhan membuat mujizat, bukan hak kita. Kalau dia mau buat, dia buat. Kalau tidak, tidak. Jadi apa yang mau diandalkan? Hikmat Tuhan yang membuat kita mengerti kita telah dibenarkan, telah dikuduskan, dan telah ditebus. Itu yang sangat penting, hikmat ini. Hikmat atau prudence dalam bahasa Inggris, ya, atau Sophia dalam bahasa Yunani, artinya sebuah pengertian yang tidak diajarkan oleh manusia. Itu diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan orang yang tidak beriman kalau dia tidak punya keinginan untuk percaya pada Tuhan? Tidak nyambung. Nah, kalau ditanyakan oleh saudaraku, lalu bagaimana supaya kita mendapatkan hikmat? Kalau ini hikmat untuk percaya Injil keselamatan, sekarang hikmat untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Pasal 2 ayat 9. Kembali 1 Korintus ya. 1 Korintus ini 1 sampai 3 sampai 2 ini berbicara hikmat Allah dan hikmat manusia. Itu konteksnya ya. Oke, pasal 2 ayat 9 silakan Pak Yoram bacakan. Ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 9. Masih ada kah? Masih nyambung kah? Oh ya, Oke, baik. Aku silakan. tambahin sih. Ya, Baik. Aku tambahin Ya, sedikit ya. pasal 2 ayat 9. Dari, Ya. ya. Jadi kan yang aku dapat dari sini ya, kalau belajar hikmat itu kan ujian, ketekunan, dan sempurna. Kita diciptakan dengan tujuan hikmat itu kan seringkali diartikan sebagai hal yang membentuk kita proses. Menikmati proses itu kayak gimana, menikmati apa gitu sebenarnya. Tapi tujuan dari saya adalah menambah kualitas, meningkatkan nilai pelayanan, dan menadari adanya Tuhan Yesus Kristus kayak seperti aku bilang, hidup kita diciptakan dengan proses atau tujuan, hikmat, dan sebagainya. Kadang aku tahu banyak ya tentang, saya udah belajar sama yang kemarin sebelum aku ikut di, kalau nggak salah itu community ya, saya pernah belajar, saya tanya konsultasi sama Iket. Iket itu kan wartawan dari Sumba, dan saya benar-benar dikategorikan, aduh, banyak orang yang dibully, pembodohan karakter, gue disuruh belajar amanah kepada orang muda, terus pembelajaran kita Dania dan Wahyu. Di situ saya bilang, ya udah saya belajar itu, tapi prinsip-prinsipnya yang saya mengikuti komitmen untuk ikut Tuhan adalah komitmen saya gini, iman itu kan tetap setia di tanah kenyamanan saya dalam pelayanan ibadah. Terus itu harus memilih komitmen yang mempunyai hikmat kepada Tuhan dan tetap fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersamanya. Contoh ketika saya mau pilih doa bersama sama Betul Community, saya mau pilih doa bersama malam ini, ya udah. Tapi saya akan cerita sedikit. Aku berencana pulang ke mana itu, ke Jakarta. Tiba-tiba saya ke Bandung. Tiba-tiba, aduh, bateraiku mau habis, bateraiku mau apa. Untuk baterai saya 60% dan aku bisa ikut doa bersama. Ditanyakan Kamila baru tadi, gue doa bersama dong. Saya belajar doa itu melalui proses iman dan keselamatan. Dengan doa kita bisa belajar di situ dan puji Tuhan aku bisa. Tapi selesainya sampai jam 9 malam dan itu yang bikin saya khawatir dan gimana sih caranya kita mau komitmen kepada Tuhan. Jadi intinya yang aku di sini kita belajar hikmat saja dan kita memiliki komitmen kepada Tuhan
Kalau kita belajar, ketika kita belajar bersama Tuhan, kita akan bisa peka terhadap keinginan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak sembarangan dalam melindungi sesuatu. Namun iblis akan melakukan berbagai cara supaya kita bisa mencapai dan menikmati hikmat tersebut. Karena di situ ada kebahagiaan. Bagaimana kita akan semakin sulit untuk kita lepaskan itu, akan menjadi sebuah ikatan dalam kehidupan kita. Kalau saya pribadi ya, kita harus membangun hubungan itu dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Doa setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, baca Bible study, memikirkan Tuhan setiap saat. Nah, semua kebahagiaan yang kita nikmati hari ini pasti akan berakhir jika kita tidak melakukan pemunduran karakter. Harus baca amanah kepada amanah agung kepada orang muda, sama pembacaan kitab Daniel dan Wahyu. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa membuat kita bahagia secara sempurna selain Tuhan, karena semua keinginan yang bisa membuat kita bahagia saat ini pasti akan berakhir dan berlalu. Kalau kita memiliki hikmat, hanya kita temukan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Maaf, sorry. Anda nggak baca pasal 29 dulu supaya saya jelaskan. Baca apa? Halo. Itu pasal 29 tadi dibaca supaya saya jelaskan singkat ya, karena 1 Korintus 1 ayat ya, 29. pasal 1 29. Oke. Ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegang diri di Pasal 2, hadapan Allah. pasal 2 ayat 9. 1 Pasal Korintus 2 ayat 9. Satu Korintus apa? Halo? Baca. 1 Korintus Ya, berapa? halo, 1 Korintus 2:9, dengar ya, oke. Ya. Oke, iya. Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Thanks. Ya, jadi dengan itulah kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut persekutuan. Ya, itu mengasihi Tuhan itu kan tindakannya yang banyak. Tapi rumusnya mengasihi Tuhan itu adalah mengutamakan intim dengan Tuhan. Nah, hubungan intim yang bagaimana? Kadang-kadang kita menggunakan istilah umum tapi kita kurang paham. Dan istilah ini udah terlalu sering di Jakarta kita dengar, hubungan intim dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan hubungan intim itu mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan tapi mengutamakan Tuhan. 1 Petrus 3:15. Utamakanlah Kristus dalam hatimu. Nah, itu baru kita bisa untuk mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah, mengutamakan doa, mengutamakan rohani kita, mengutamakan pemberitaan Injil, mengutamakan pelayanan. Ya, kalau mengutamakan berarti didahulukan, diprioritaskan. Oke, makasih. Saya kembalikan kepada host, silakan. Thank you. Terima kasih. Tuhan Terima kasih, memberkati Tuhan ya. memberkati. Oke. Ya, thank doa you. saya saudara Selamat. diberkati dalam kehidupan ini dan dipakai oleh Tuhan memberitakan tentang Tuhan. Dan tetaplah stick together with God dan kebenarannya. Nah, cuma satu koreksi saya, keselamatan kita bukan proses. Telah diselamatkan artinya prosesnya telah Tuhan selesaikan. Yang belum selesai kita adalah bagaimana kita memberitakannya, hidup bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berbuat kebenaran dalam hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan siapa yang menjadi host supaya yang lain juga boleh dapat. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih saudaraku ya. Baik, di chat itu ada satu pertanyaan dari Pak Roy, tapi saya sudah tidak bisa baca ini. Tolong Pak Walda bacakan supaya saya jawab kalau ada pertanyaan. Kalau tidak salah, minta tolong dijelaskan 1 Timotius pasal 2 ayat 15. Ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 15. Minta tolong dijelaskan. Ya, silakan 1 Timotius 2 ayat 15. Tolong dibaca saja, tolong baca ya. Tolong bantu baca 1 Timotius pasal 2 ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.
Oke, terima kasih. Alkitab ini ada konteksnya, ada hubungan pengertian. Konteks itu hubungan pengertian, bukan hubungan ayat. Ayat itu alamat. Pak Walda lebih tahu ini kelihatannya. Yang disebut konteks itu saya bagi 5 dalam pembelajaran. Konteks terdekat, konteks dekat, konteks menengah, konteks jauh dan terjauh. Ini konteksnya dekat-dekat saja. Jadi ini Paulus menyatakan kepada Timotius bahwa perempuan harus berdiam diri dalam peribadahan umum, di mana ada laki-laki. Alasannya 2, yaitu ya di ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri dalam peribadahan umum. Ya, kenapa? Ada 2 alasannya. Alasan penciptaan, ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ini berarti berbicara tentang kedudukan Adam sebagai laki-laki. Hierarki Adam sebagai laki-laki. Yang kedua berbicara kejatuhan manusia, ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda atau jatuh, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Baru ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan, bukan keselamatan kekal. Keselamatan dari tidak berbuat salah untuk menjadi pengkhotbah perempuan di gereja orang percaya. Di ibadah raya, ibadah umum. Nah, jadi dia tidak punya keinginan untuk melanggar yang di ayat 12 itu. Dengan apa? Kalau dia melahirkan anak. Dan kalau dia punya anak, dia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan mengurus rumah tangganya. Itu juga pelayanan. Ini yang menjadi perdebatan di Jakarta sekarang ketika saya diserang bahwa saya orang yang tidak menghargai perempuan. Sebagai narasumber saya dikatakan tidak menghargai perempuan dan kesetaraan. Saya bilang kebenaran tidak berdasarkan emansipasi. Kebenaran berdasarkan kemauan Tuhan. Persoalannya kita terima nggak? Jadi ayat 15 ini bukan berbicara keselamatan ke dalam sorga. Bukan. Bukan. Keselamatan dari berbuat salah untuk berusaha menjadi pengkhotbah perempuan, mengajar di dalam ibadah raya atau ibadah gabungan ada laki dan perempuan. Dan ini konteksnya ke 1 Korintus 14. Ya. Lalu perempuan di mana dia pelayanannya? Rumah tangganya, mengajar sesama perempuan, Titus pasal 2, mengajar anak-anak. Ya, jadi sekali lagi kalau dengar kata selamat tidak selamanya berbicara ke surga. Ya. Satu lagi, 1 Timotius 4 ayat 16. Dengan tekun kepada ajaran kebenaran, maka Timotius akan menyelamatkan dirinya dan orang yang mendengarkannya. Bukan keselamatan ke surga, selamat dari ajaran sesat. Kata selamat ini tidak harus berhubungan dan tidak selalu berhubungan kepada surga. Ya, tapi berbicara juga diselamatkan dari hal yang lain. Contoh, selamat dari kecelakaan mobil, selamat dari penipuan pinjol, ya, dan sebagainya, ya. Oke, selamat juga dari kemalasan dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Pak untuk berkat sangat luar biasa dapat pembelajaran yang baru lagi. Oke, baik. Ini Pak Argyo ini yang punya tambang di Halmahera ini. Oke. Salam Pastor Tommy. Ya, salam. Ini Salam kudus, ya. karena selalu diminta, ya udahlah. Silakan. Salam kudus. Bagaimana hubungan predestinasi dengan pilihan ya Pak? Sebelum dunia dijadikan dengan keselamatan yang benar-benar percaya. Jadi sebelum dunia dipilih kita sudah menjadi bagian dari, sudah diselamatkan gitulah Pak ya. Bagaimana Pak hubungan Ya. predestinasi? Ya, makasih. Oh, kita boleh belajar di mana saja, tapi kita harus lihat teks Alkitab. Karena orang belajar teks Alkitab yang harus dilihat. Seperti saya katakan tadi, bahwa kebenaran kita melalui teks Alkitab yang diberikan oleh Tuhan. Dan teks Alkitab ada bahasa. Maka tata bahasanya kita harus tahu. Ya, karena sudah banyak teori mengenai predestinasi. Ya, mari kita membuka Efesus 1. Kita buka Efesus pasal 1.
Ya, tolong dibacakan Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sudah? Iya, Pak. Tolong diulang ayat 4, Efesus 1. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah milik kita kapan? Sebelum dunia dijadikan, Pak. Anda belum ada kan? Iya, Pak. Kenapa Anda memilih Anda belum ada? Anda nggak perlu ditunggu ada baru Tuhan pilih Anda, karena dalam persepsi ini, perhatikan baik-baik, ya, di dalam Dia. Jadi Tuhan yang punya prerogatif dan keberadaan di sini di dalam Dia. Dan Tuhan ini tidak terkendala, tidak terkena oleh hukum energi, ruang, dan waktu. Dia sudah tahu terlebih dahulu siapa yang akan percaya dan tidak akan percaya. Karena itu di dalam Dia. Ada kata di dalam Dia, ya, bukan di luar. Terjemahan yang asli dalam bahasa Yunani Inggris, even as he selected us out for himself. Bahkan Dia telah memilih kita, ya, untuk dirinya, di dalam Dia. Di dalam Dia, dalam Tuhan. Ya, sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum dunia diletakkan. Untuk menjadi, nah, saudara lihat sini, to be holy ones. Untuk menjadi orang-orang kudus dan tanpa cacat di hadapannya di dalam kasih. Ini menunjukkan pada kita dua persepsi yang berbeda. Kita taunya kapan? Waktu kita beriman. Tuhan taunya kapan? Ya, sebelum kita beriman. Ini dua hal yang gak bisa disamakan, ya. Karena itu banyak orang bingung. Saya dipilih dulu atau percaya dulu? Dipilih oleh Allah karena Allah tahu Anda akan percaya. Anda tahu kapan? Sebelum dunia dijadikan. Orang kita belum ada kok. Bagaimana kita tahu yang kita di mana belum ada? Kita tahu hanya waktu kita ada, kan? Karena Allah Maha tahu. Lah, lalu kita tahu bahwa kita dipilih bagaimana? Kita yang percaya tahu. Dan kita yang percaya ada di situ. Lalu yang tidak percaya Tuhan tidak pilih. Tuhan pilih kasih. Bukan. Karena itu pemberitaan Injil dan kematian kebangkitan Yesus ditawarkan kepada semua orang. Tuhan tahu. Waktu ditawarkan ada yang mau percaya dan tidak. Tahu Tuhan. Lah, kenapa dia tawarkan juga? Itulah Tuhan kita. Kalau mau Tuhannya saya sudah ketahuan kamu nggak percaya, sudah nggak usah kamu dengar. Karena itu pemberita Injil saya ingatkan, Anda jangan paksa orang percaya. Percaya itu hak orang. Kita cuma memberitakan saja kewajiban kita, ya. Karena kita tidak tahu dia akan percaya atau tidak. Dan itu ada bukti di Giki Masari. Seorang pria yang bernama Julianus Watan, 8 tahun diinjili teman-teman saya, saudara-saudara seiman. Dia tidak mau percaya. Ketika dia terkena masalah pembagian warisan, dia ketemu saya. Saya tawarkan kepadanya, ada satu warisan yang kamu gak usah rebut-rebutan. Yaitu Efesus 1, ayat 3. Segala berkat dalam sorga. Tetapi yang terutama kamu masuk sorga. Bagaimana kamu terima berkat kalau nggak masuk? Dan saya injili dia. Dan dia selamat. 8 tahun diinjilin nggak mau. Tapi tiba waktunya dia percaya. Apa artinya? Tidak ada yang tahu seseorang akan percaya kapan. Tapi Tuhan yang tahu dia mau percaya atau tidak. Jadi predestinasi tidak perlu dipersoalkan. Yang perlu adalah satu. Bagaimana orang jadi percaya. Karena predestinasi itu hak Tuhan. Kalau Tuhan boleh milih, kenapa kita boleh milih, Tuhan nggak boleh milih? Logikanya begitu, kan? Anda beli barang boleh milih. Kenapa Tuhan nggak boleh milih? Tapi dia milih, bukan menentukan orang untuk masuk neraka. Itu tadi yang kita dengar tadi. Allah berkehendak dengan kuat untuk semua manusia diselamatkan. Tapi pada akhirnya, setiap orang yang percaya tidak binasa. Ayat 16 pasal 3 Yohanes.
Ayat 18 diberitahukan juga, siapa yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Akhirnya saya mau mengatakan, tidak perlu menjadi pembela Tuhan dan kebenaran. Orang masuk neraka bukan karena Tuhan tidak memilih, tapi dia menolak untuk dipilih. Kapan dia tahu? Pada saat dia diinjili. Kapan Tuhan tahu? Sebelum dunia dijadikan. Kenapa begitu? Karena Tuhan kita omniscience, Tuhan yang maha tahu. Tidak tergantung pada kita dan tidak tergantung pada alam. Dan tidak terbatas pada energi, ruang, dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak. Amin, Terima luar kasih, Pak. biasa. Ya, terima kasih Pak Alfian. Terima kasih. Oke. Pak Alfian, bagaimana? Masih ada tanggapan? Oh, menanggapi, Pak. Ada sesuatu lagi yang belum jelas dari Baik. pertanyaan tadi? Ya, memang itu kata kerja ya, Pak, ya, harus partisiple aktif, nominatif. Jadi, Iya. apakah yang tadi Bapak bilang, ketika Allah memilih yang nantinya manusia itu tahu. Artinya, kalau di ayat selanjutnya kan atas kerelaan kehendaknya, bukan karena nantinya dia tahu, ya Pak ya. Maaf ya Pak, saya garis bawahi tadi, karena nantinya tahu bahwa manusia itu percaya. Kalau di ayat selanjutnya, itu kan karena kerelaan dan kehendaknya, artinya dia memilih, ketika dipilih atas kerelaan kehendaknya. Walaupun memang manusia tahu, ketika dia dipilih saat dia percaya. Oke, Gitu ya Pak. terima kasih. Saya mau tanya, Anda percaya Injil ada rela nggak? Pak, puji Tuhan. Ya enggak, saya tanya dulu, Anda jawab aja. Anda rela, sudah percaya Injil pasti selamat. Pasti selamat. Anda Ya. rela nggak? Ya rela Pak, karena sudah Nah, pasti. kalau begitu maksudnya adalah tidak boleh Anda putus kalimat itu. Saya berbicara omniscience-nya Tuhan, maha taunya Tuhan. Dan ingat, Tuhan juga punya hak prerogatif untuk memilih, saya katakan tadi. Dia tidak memilih dengan terpaksa karena iman Anda, bukan, karena kita tidak bisa memaksa Tuhan. Jadi tidak bisa dipisah ayat itu selanjutnya. Kenapa saya tidak bahas? Ya ini bukan kuliah teman. Ini PA. Kalau kuliah nanti sampai jam 12. Benar nggak? Iya. Jadi begini maksudnya. Tuhan itu punya hak yang tidak dapat kita atur. Dia tidak terpaksa karena iman kita. Dia rela untuk itu. Rela untuk apa? Rela untuk memilih. Rela untuk apa saja Tuhan itu. Bukan hanya rela memilih kita. Rela juga menyelamatkan kita. Artinya tanpa paksaan, karena kerelaan itu sebuah ketulusan. Tetapi kan ada syarat di sana untuk Anda, yaitu percaya kan? Jadi tidak bisa diputus bagian ini. Kalau sepihak kita mau begini, maka kita akan artinya menggugat Tuhan. Loh, berarti kamu pilih kasih, pilih enggak? Bukan. Kita tidak dapat menggugat Tuhan. Paulus katakan apa? Siapa yang dapat mendakwa Tuhan? Dapatkah penjunan digugat oleh keramik? Nggak bisa. Jadi Tuhan mau menyatakan Anda dan saya harus bersyukur. Kita dipilih karena dia rela memilih kita. Lah, kita belum tahu. Ya itulah yang saya katakan tadi. Kalau di ayat 4 itu. Lalu nyambung ayat 5. Itu berbicara adalah prerogatif Tuhan. Itu berbicara sifat Tuhan. Dia tidak memilih Anda dan saya dengan terpaksa. Emang siapa kita dia mesti maksa diri memilih kita. Tapi dengan rela. Tapi ingat, kerelaan itu harus dengan syarat pada saat kita tahu kita beriman. Anda bukan saya, Anda dan saya bukan Tuhan, sehingga kita harus tahu sebelumnya kan. Lalu kenapa kita berdua sekarang berbicara hal ini? Karena kita sudah tahu. Iya kan? Kalau ayat ini nggak ada juga kita akan bingung. Jadi bersyukurlah saudara, dia memilih Anda dengan rela. Bukan karena Anda beriman. Salah. Tuhan tahu Anda akan beriman. Jangan Anda bilang, tidak perlu iman untuk kerelaan Tuhan. Justru kerelaan Tuhan untuk kita imani. Karena itu pasal 1 ayat 7. Kalau kita baca terus, dia bilang berdasarkan kerelaannya. Rencana kerelaannya. Baru di ayat-ayat berikut dia katakan, kapan? Ketika kita percaya penebusan dalam Yesus Kristus. Kalau memang Tuhan mau memilih kita dengan kerelaannya dan kesukaannya, tanpa sebuah alat yang kita tahu, yaitu kematian kebangkitan Yesus, tidak perlu Yesus turun ke dunia. Justru itulah manusia yang mengerti bahwa Allah rela
untuk semua orang yang percaya diselamatkan. Karena itu ada pameo yang mengatakan dalam seminar di sini, orang Jakarta senang seminar walaupun kadang-kadang nggak ngerti. Ya kan? Allah itu pilih kasih atau kasih pilih. Saya bilang pada mereka, Anda nih nggak usah gugat Allah. Anda aja tanya sama Anda terima nggak kasih Allah yang menyelamatkan? Karena kita meributkan sifat Allah. Kita membingungkan diri sendiri dengan apa Allah dan bagaimana Allah. Kenapa kita nggak ribut dengan diri kita dalam menghadapi Allah? Kasih Allah, kerelaan Allah, keselamatan dari Allah, pemilihan dari Allah. Kenapa? Karena kita senang menggugat Allah dengan cara-cara apologetika teologia. Harusnya kita bersyukur saja, Tuhan terima kasih. Dengan kerelaanmu, aku mendengarkan Injil dan aku percaya. Dan ternyata aku telah dipilih sebelum permulaan zaman. Kalau saya begitu, saudara. Tapi saudara ya terserah ya. Kenapa? Karena perdebatan-perdebatan predestinasi ini telah menjurus kepada bengkoknya kebenaran. Allah pilih kasih. Allah rela dan tidak rela pada orang. Dan saya percaya apologeter dunia ini, bahkan para ahli teologi sekalipun, ketika berhadapan dengan Tuhan tidak akan dapat menjawab. Karena itu lebih baik bersyukur saja, kata Ebit GAD. Ya, kalau nggak percaya tanya pada rumput yang bergoyang. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih, Pak. Bang Alfian. God bless Ya. you. Terima kasih, Oke, Pak. Ini terima bentuk kasih. sukacita karena Sama-sama. Tuhan telah memilih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapakku. Terima kasih Giki Bekasi. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik. Untuk malam ini cukup ya. Ya, kalau cukup yang senang saya kan, atau semua kan. Pak Walda senyum. Pak Walda senyum. Saya ngajar STT, ada yang bertanya? Enggak, terima kasih. Ya, kalau nggak ada yang bertanya kan yang senang kita ya. Tapi saya Ini pikir kalau- cukup. Ya, cukup. Soalnya kalau dikasih kesempatan ini pasti masih banyak pertanyaan Ya, yang enggak apa-apa. Kita Nanti percaya di- ada waktu Tuhan ya. Kita percaya Ya, ada waktu betul, Tuhan. betul, Kita betul. percaya selama kita rindu dengan kebenaran, kebenaran akan memuaskan kita. Amin. Ya, Oke. amin. Amin. Terima Ya. kasih. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah online malam hari ini, saya mengundang lagi saudara-saudara untuk yang Nyanyi. malam hari ini sudah gabung minggu depan dan minggu selanjutnya untuk tetap bergabung, karena nanti banyak sekali pertanyaan yang boleh kita diskusikan sama-sama. Dan saya percaya para hamba Tuhan yang diizinkan untuk menjadi narasumber bagi kita akan benar-benar memberkati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mewakili partisipan malam hari ini yang sudah hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pastor Tommy Dixon Raga, Master Teologi, Sama-sama. hamba Tuhan dari Gereja Grika Philadelphia, Jakarta Timur, yang malam hari ini boleh melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan juga bahwa pelayanan Grace Ministry ini adalah pelayanan interdenominasi agama. Jadi kita juga tidak membawa nama gereja tertentu, tapi kita berkolaborasi dengan hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan berkat-berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Tommy Dixon. Terima kasih Raga, sama-sama. Master Terima Teologi. kasih untuk semua juga yang berpartisipasi dan ada di dalam grup Kita malam akan ini. Terima kasih. menyanyikan satu pujian terakhir. Terima kasih, Dan Pak. Sama-sama Ibu Sarah. Ya. setelah pujian ini saya minta kembali Pastor Tommy untuk mengakhiri kita dalam doa. Ya. Jadi kita nyanyikan dulu satu pujian Boleh. yang Silakan. terakhir. Dengan Ya. apa kan ku balas segala kebaikanmu? Silakan Pastor Walda untuk tampilkan slide.
Baik, dipersilakan Pastor Tommy untuk Ya, mengakhiri. sekaligus doa penutup kah ini? Ya, ya. Ya, oke. Ayo mari kita berdoa. Jika ada kata syukur dan terima kasih yang lebih daripada kemampuan kami menyatakannya, kami akan melakukannya. Tetapi yang kami mampu adalah kami bersyukur, berterima kasih, dan sukacita memiliki Allah, Bapa kami yang dengan rancangan yang maha kuat, dengan kasih yang maha kuat, dengan hasrat yang paling kuat dan sangat kuat, telah menyelamatkan kami dengan pembuktian kerelaan-Mu memilih kami yang kami tahu ketika kami beriman, dengan kami beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang telah lahir, mati, dan bangkit untuk menebus kami dari segala dosa, menguruskan kami sekali untuk selama-lamanya, sehingga menjadi milik-Mu, dan mengangkat kami sebagai orang-orang kudus pilihan-Mu, dan memberikan kepastian keselamatan, menganugerahkan materai Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami berguna bagi Tuhan dan berguna bagi manusia, bahkan bagi diri kami sendiri. Terima kasih untuk semua saudara kami yang hadir. Kami percaya pengorbanan kami semua dalam waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, dan alat-alat bantu kami, semuanya akan Tuhan ganti berlipat kali ganda. Karena Tuhan tidak pernah berutang apa-apa pada kami. Kami berterima kasih untuk para pelayan malam ini yang hadir melayani, dan kami percaya kami begitu berguna karena melayani Tuhan. Jadikan kami generasi Yosua dalam pribadi dan keluarga, bahkan pelayanan, yang menyatakan kami dan seisi rumah kami akan beribadah dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah berada dalam grup ini dan belajar bersama. Tidak ada yang lebih pandai satu dengan yang lain. Kami semua mendapat hikmat yang sama dari Tuhan untuk mengerti dan sudah mengimani bahwa kami telah ditebus, kami telah dibenarkan, kami telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh hasrat kuat Tuhan yang dinyatakan lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hikmat-Mu juga yang akan menjaga kehidupan kami menjadi berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama kami manusia, yang spesial dan khusus memberitakan Injil keselamatan, sehingga hasrat-Mu ini dihargai dan orang menghargai juga dirinya sendiri, menerima hasrat Tuhan dan pembuktiannya lewat Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat. Bukan yang akan dan belum atau sedang, tapi yang telah berkorban, telah menyelamatkan kami sekali dan untuk selama-lamanya, dengan sebuah jaminan, kepastian, dan tak satu pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk grup ini, yang bukan sekadar interdenominasi. Kami lebih setuju non-denominasi, karena tidak ada denominasi yang menyelamatkan kami. Tidak ada gedung gereja dan sistem gereja yang menyelamatkan kami. Hanya Engkau juru selamat kami satu-satunya. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Biarlah kami juga melihat bagian ini, bahwa gereja masing-masing adalah tempat beribadah bukan supaya diselamatkan, tapi karena telah diselamatkan. Dan dengan persatuan dalam grup ini, kami sama-sama mengisi satu dengan yang lain, memotivasi satu dengan yang lain, dan menasihati satu dengan yang lain untuk mengingat betapa bergunanya kami karena Tuhan, untuk Tuhan, dan menyenangkan Tuhan yang bermuara pada keselamatan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami dengan singkat mohon kepadamu yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Engkau berjanji dalam Mazmur 103 ayat 3, Engkau Allah yang telah mengampuni segala kesalahan kami, sehingga Engkau menjadi juru selamat kami, dan yang menyembuhkan segala penyakit kami, sehingga kami sehat secara jasmani, yang akan kami gunakan untuk melayani Tuhan. Sehatkanlah mereka, saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, berobat jalan, maupun pemulihan di rumah. Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan buat yakin yang ragu, dan yang malas Tuhan buat rajin, dan yang khawatir atau Tuhan buat tegar. Karena itu Tuhan,
Sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami mendoakan pekerjaan saudara-saudara kami, usaha saudara-saudara kami, sebagai pelayanan dari Tuhan untuk keluarga. Jangan kau kurangkan jatah hidup kami. Kami seperti Agur bin Yake yang tidak mengejar kekayaan, tetapi berikanlah bagian hidup kami, supaya dengan itu kami bersyukur kepadamu dan menikmati dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Karena kami tahu, jika kami mengejar kekayaan, kami akan melupakan Tuhan. Dan jika kami miskin, kami akan menghujat Tuhan. Kami percaya Engkau tahu anak-anakmu, hamba-hambamu ini akan kebutuhan kami. Jauhkan kami dari keinginan yang tak terbatas. Kendalikan kami dengan hikmat-Mu untuk kebutuhan yang perlu dalam hidup kami. Terutama kebutuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu-ibu rumah tangga kami berdoa. Berikan hikmat bagi ibu-ibu rumah tangga karena setelah pandemi, pemasukan, pendapatan dari usaha dan pekerjaan berkurang. Tapi kami percaya kasih-Mu tidak berkurang. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau tidak pernah berubah sifat-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati grup ini, memberkati para pelayannya, memberkati dananya, dan juga memberkati kelanjutannya. Terima kasih untuk pertemuan kami dengan semua saudara kami. Dan juga kami tak lupa mendoakan orang tua kami secara rohani. Orang tua kami, Bapak Dr. Yentatu dan keluarga. Tuhan memberkati dalam keberadaannya. Kami bersyukur Tuhan tetap menghadirkannya sebagai semangat bagi kami semua. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dia boleh melihat bahwa semua hasil karya Tuhan melalui dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan berguna saat ini, baik untuk pelayanan maupun untuk kehidupan. Tuhan memberkati segala kesehatannya, kekuatannya, kemampuannya, karena kami percaya selama kami hidup, kami tetap diberdayakan dan didaya gunakan oleh Tuhan. Itu sebabnya tugas kami berguna bagi Tuhan dan berguna bagi manusia. Anak-anak kami, atau mungkin cucu-cucu kami, dan keluarga besar rumah tangga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya selama kami hidup, Tuhan bertanggung jawab. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami, ada grup ini untuk saling berbagi, saling menasihati, saling mengisi. Sehingga kami maju bersama, dewasa bersama, berbuah bersama, melayani bersama, memuliakan Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, maka hamba-Mu memohon untuk kami semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang memberikan kami kebahagiaan, kesukacitaan dalam menghadapi hidup yang keras ini. Dan sehat berkat kuat rohani jasmani dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tidak bersungut, tetapi kami bersyukur dalam menghadapi segala kehidupan kami. Jaminan Roh Kudus, penyertaan, pengayoman, perlindungan, dan penghiburan terus melimpah bagi kami. Sehingga dalam hidup ini kami tenang untuk menyatakan Tuhan dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari saat ini, untuk pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami, kehidupan kami, keluarga kami, keturunan kami untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya bagi nama-Mu. Amin. Amin.